Hai Andika, guys, di video kali ini kita akan membahas sebuah headset gaming yang dari namanya kalian pasti udah tahu tentang brand yang satu ini, yaitu SteelSeries. Dan perkenalkan, ini adalah SteelSeries Arctis One Wireless, sebuah headset gaming ultra low latency dengan speed frekuensi wirelessnya 2,5 GHz yang surprisingly harganya ini cukup affordable untuk sekelas headset gaming yang memiliki nama seperti brand SteelSeries. Tapi walaupun SteelSeries Arctis One Wireless ini memiliki harga yang cukup affordable, tapi di boxnya itu dia diklaim memenangkan beberapa kategori yang kategorinya itu best semua, pokoknya di hampir semua website review. Jadi SteelSeries Arctis One ini membuat saya penasaran, memangnya sebagus itu? Di video kali ini akan kita bahas, tapi seperti biasa buat kalian yang belum makan dulu. Kalau udah makan langsung aja subscribe channel ini, karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Sesuai dengan nama line up produknya yaitu Arctis One Wireless ini memiliki desain yang sama dengan Arctis 3, 5, 7 dan juga Arctis 7 Pro. Yang membedakan hanyalah sistem adjustment headnya. Kalau di Arctis One Wireless ini menggunakan bahan metal, dan selain slidernya ini bahan materialnya yang lain menggunakan plastik polikarbonat yang cukup ringan, yang secara build quality memang agak bisa sedikit fleksibel seperti ini. Tapi memang mungkin SteelSeries mendesainnya sengaja seperti ini. Kenapa? Karena Arctis One Wireless ini kan sebuah headset gaming wireless yang pasti akan digunakan main game di luar ruangan atau di luar rumah. Jadi misalkan kalau kalian mabar sama teman kalian di sebuah cafe yang mungkin pesen kopinya hanya satu harga 10.000, tapi kalian main di sana sampai 8 jam. Dan kalau saya pribadi, saya suka dengan headset yang ringan seperti ini, apalagi kalau headset wireless. Memang syaratnya kalau buat saya itu harus ringan. Kenapa? Karena beban hidup saya itu udah berat banget. Jadi kalau saya pakai headset yang dimensinya berat, beban pikiran saya bakalan lebih berat, bisa-bisa saya pusing dan jatuh pingsan. Untuk earpad di bagian luar juga bisa di fold atau dilipat ke dalam seperti ini. Jadi kalau misalkan nggak kalian pakai di telinga, kalian bisa sandarkan di leher seperti ini dan menambah tingkat kegantengan kalian mungkin sekitar 50%. Tapi pastikan kalau sisinya itu logo SteelSeriesnya ada di luar. Kenapa? Karena kalau misalkan kebalik seperti ini, kalian nggak bisa pamer kalau ini adalah headset dari SteelSeries. Nanti dikiranya malah merek Magicom. Untuk port I/O-nya di sebelah kiri earpad terdapat slider untuk mute mic, volume wheel, input jack 3,5 mm dan micro USB untuk charging port. Kemudian di sebelah kanan earpad ada satu tombol power yang memiliki banyak fungsi. Jika kalian ingin menyalakan headset, tekan kira-kira 5-6 detik sampai indikator lampunya menyala berwarna hijau. Lampu indikatornya ini juga RGB loh, jadi dia bisa menyala hijau, kuning, dan merah. Hijau itu berarti baterainya masih banyak, kuning berarti baterainya mau habis atau separuh, dan kalau udah merah berarti udah nggak ada baterainya. Tombol powernya juga mempunyai fungsi multimedia, jadi jika headsetnya sudah menyala, kalian tekan satu kali untuk play atau pause dan juga bisa menjawab panggilan dan juga mematikan panggilan jika ada telepon, 2 kali untuk next, tekan 3 kali untuk previous use. Port I/O yang lumayan banyak ini juga dilengkapi dengan beberapa aksesoris yang sudah include di dalam paket pembelian, seperti dongle untuk wireless, kabel cas micro USB, kabel jack 3,5 mm, kabel konektor dongle USB Type-C to USB, dan ada juga detachable microphone. Jadi dengan banyaknya aksesoris di dalam paket pembelian ini, kalian bisa menggunakan Arctis One Wireless hampir ke semua platform seperti Nintendo Switch, Xbox, PS4, dan semua device yang memiliki konektor Type-C. Tapi kalau misalkan nggak punya konektor Type-C, gimana dong? Tenang, kan masih ada kabel AUX 3,5 mm. Masalahnya kalau kita menggunakan kabel AUX 3,5 mm, namanya jadi Arctis One tanpa wireless. Ngomong-ngomong tanpa wireless, SteelSeries juga menyediakan Arctis One yang non-wireless, yang harganya lebih murah dari Arctis One Wireless ini. Dan kalau misalkan kalian tidak memiliki AUX 3,5 mm tadi, kalian masih bisa menggunakan dongle USB Type-C to USB untuk di PC kalian, karena memang biasanya PC itu nggak punya USB Type-C, atau mungkin di laptop kalian yang juga tidak memiliki konektor Type-C. Tapi kalau smartphone kalian adanya micro USB atau lightning-nya iPhone, mau nggak mau kalian harus beli kabel OTG tambahan.
Tapi 2020 kalau misalkan nggak Type C, emangnya HP kalian masih pakai Asia Hidayah? Untuk bagian ear cup, di bagian dalamnya menggunakan desain seperti web atau jaringnya Spider-Man yang cukup unik dan terlihat keren. Kemudian bagian ear cup bagian luar menggunakan bahan busa atau fabrics yang sebenarnya nyaman untuk dipakai. Bahannya cukup soft, empuk dan nggak terlalu gerah karena busanya ini memiliki fitur breathable atau angin itu masih bisa masuk ke sela-sela busa atau fabricsnya. Tapi kalau saya pribadi, saya lebih suka dengan bahan yang permukaannya leather atau kulit karena saya bisa merasakan sensasi kulit ketemu kulit. Driver dari Arctis One Wireless ini menggunakan driver yang sama dengan seri 3, 5, dan juga 7, yaitu driver 40 meter yang menurut saya suaranya nggak kalah dibandingkan dengan Arctis yang lebih mahal. Yang lebih mahal banyak. Iklan dong. Suara yang dihasilkan sangat detail dan akurat kecuali di frekuensi antara 100 Hz sampai 2 kHz. Kalau kalian bingung dengan suara frekuensi respons ini, gampangnya kayak gini. Kalau digunakan untuk ngegame, suara bom dan juga suara tembakan nggak akan begitu terdengar terlalu kenceng. Suaranya itu pas, jadi suara netral seperti step, suara teman kalian di Discord, dan suara detail dari game akan terdengar lebih akurat dan lebih jelas karena bassnya itu nggak menutupi suaranya yang lain. Kemudian kalau digunakan untuk musik, misalkan kalian mendengarkan lagu yang memiliki elemen musik yang lengkap seperti gitar, trompet, bass, dan juga drum, semua elemen musiknya akan terdengar lebih jelas karena sekali lagi suara bassnya tidak menutupi elemen suara yang lainnya. Permasalahan utama dari headset wireless itu biasanya adalah delay. Tapi kalau Arctis One Wireless ini enggak. Rahasianya adalah konektor dongle Type-C-nya tadi. Kalau kebanyakan headset wireless menggunakan koneksi Bluetooth, Arctis One ini menggunakan koneksi dongle Type-C-nya tadi dengan speed frekuensi 2,5 GHz. Jadi kalau kalian pakai headset ini sama seperti menggunakan headset wired. Jadi ini adalah headset wireless yang bisa dibilang nggak ada delay sama sekali. Kekurangannya karena koneksinya pakai dongle Type-C yang besinya ini cukup pendek. Jadi kalau saya tancapkan ke HP saya, yaitu Note 10 Plus yang memiliki case agak tebal, dia nggak mau masuk karena casing bagian bawahnya itu lebih tinggi daripada dongle-nya. Kemudian kalau baterainya habis, saya nggak bisa pakai headset ini sambil ngecas karena Note 10 Plus nggak punya dua input Type-C. Untuk softwarenya standarnya SteelSeries Engine, cuman di bagian UI awal kalian akan menemukan indikator berapa sisa baterai yang ada, dan setelah kalian klik baru kalian akan menemukan banyak menu seperti custom equalizer dan juga preset-preset equalizer yang ada, opsi dynamic range, mic preview, mic volume, dan power option yang gunanya untuk mengatur seberapa lama headset akan mati jika tidak digunakan. Jadi baterainya nggak bakalan cepat habis. Ngomong-ngomong soal baterai, saya sudah pakai Arctis One Wireless ini sekitar semingguan, tapi nggak seminggu nonstop. Mungkin satu harinya bisa 2-4 jam. Dan saya belum pernah ngecas sama sekali. Tapi saya tidak bisa memastikan berapa jam. Intinya baterainya ini menurut saya awet banget. Kemudian untuk mic-nya, dia memiliki fitur detachable atau bisa dicopot seperti ini. Jadi kalau misalkan kalian bawa keluar rumah, kalian nggak malu. Masa kalian pakai headset wireless ada mic-nya gantung-gantung seperti ini, kan dikiranya kalian operator berjalan. Dan sekarang langsung aja kita coba bagaimana kualitas suara mic dari Arctis One Wireless ini. Dan yang kalian dengarkan ini adalah kualitas suara dari Arctis One Wireless yang menurut saya suaranya ini terlalu banyak noise cancelling. Jadi kayak karakter suara saya itu agak sedikit berubah jika dibandingkan dengan pakai mic lavalier yang ada di kaos saya ini. Tapi ya cukup oke lah, meskipun nggak terlalu ngebas dan nggak terlalu crispy, tapi suaranya itu masih cukup enak untuk didengarkan. Oke guys, jadi cukup segitu aja video review dari Arctis One Wireless kali ini, dan kesimpulannya versi DKD adalah dengan harga, BTW saya dari tadi belum sempat ngomongin harga ya. Harganya untuk yang Arctis One non-wireless atau wired itu harganya 800.000. Tapi kalau yang wireless ini harganya sekitar 1.500.000, jadi lebih mahal sedikit, nggak sedikit sih ya, hampir separuhnya. Tapi kalau dengan harga 1.500.000 menurut saya sih ya worth it banget untuk sekelas headset gaming dari SteelSeries yang biasanya itu 2 juta ke atas. Dan Arctis One Wireless ini memang masuk ke headset budgetnya SteelSeries, dan menurut saya dengan harga 1.500.000 fiturnya seperti ini, headset wireless yang memiliki speed frekuensi 2,5 GHz, baterainya awet, suara clarity-nya jelas, dengan harga 1,5 juta sekelas SteelSeries, menurut saya sih bisa menjadi rekomendasi yang sangat saya rekomendasikan kepada kalian. Oke guys, jadi cukup segitu aja video review kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Saya Diki Budi dan ini Ceplon. See you on the next video. Bye bye.